Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bayangkan sebuah negara yang tidak memiliki ladang minyak semelimpah Arab Saudi, namun tidak juga memiliki cadangan devisa sebesar Norwegia, namun tetap nekat mendirikan lembaga pengelolaan dana kekayaan negara sendiri. Keputusannya terdengar aneh bukan? Namun cerita baru saja dimulai. Selamat datang di presentasi penelitian saya yang berjudul Indonesia Investment Authority atau INA sebagai Sovereign Wealth Fund Indonesia, analisis tata kelola dan strategi investasi dalam menarik investasi asing. Saya Muhammad Syafiq Haikal. Mari kita bedah bersama-sama. Di tengah ekonomi global yang semakin kompleks, peran negara sudah bergeser. Negara tidak lagi cuma jadi wasit yang mengatur pasar dari pinggiran lapangan, tapi ikut serta bermain sebagai pemain aktif. Salah satunya lewat instrumen bernama Sovereign Wealth Fund. Dalam kacamata International Political Economy, fenomena ini menarik. Kenapa? Karena SWF membuktikan bahwa peranan pasar dan peranan negara tidak dapat dipisahkan begitu saja. Namun, disinilah keunikan Indonesia. Kebanyakan SWF di dunia lahir dari fenomena surplus sumber daya alam. Contohnya Norwegia dari minyak, Qatar dari gas. Tapi Indonesia Investment Authority justru lahir dari kondisi yang berkebalikan, yaitu twin deficit, defisit neraca berjalan sekaligus defisit fiskal. Jadi, pertanyaannya sederhana tapi mendasar. Di tengah keterbatasan itu, mampukah INA membangun tata kelola yang fleksibel dan strategi investasi yang kompetitif untuk benar-benar menarik modal asing masuk ke Indonesia? Dari situ, saya lalu merumuskan research question penelitian ini. Bagaimana keterkaitan antara tata kelola dan strategi investasi INA sebagai Sovereign Wealth Fund dalam menentukan efektivitasnya menarik investasi asing di Indonesia. Terdapat 4 tujuan yang saya kejar. Pertama, menganalisis implementasi tata kelola INA. Kedua, mengkaji strategi investasinya. Ketiga, membedah keterkaitan keduanya terhadap efektivitas INA. Dan keempat, mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi INA sebagai SWF Indonesia. Penelitian ini berdiri di atas satu teori utama, International Political Economy, tapi di dalamnya ada dua logika yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, ada merkantilisme, pandangan bahwa negara berhak mengamankan kekayaan nasional, mengarahkan strategi investasi ke sektor-sektor strategis, serta memperkuat daya tawar di hadapan investor. Dari sudut ini, INA adalah alat kapitalisme negara modern. Di sisi lain, ada liberalisme yang percaya bahwa pasar terbuka, investasi lintas negara, dan aliran modal bebas adalah mesin utama kemakmuran. Dari sudut pandang ini, INA justru dirancang untuk membuka pintu Indonesia selebar-lebarnya bagi investor global, lengkap dengan tata kelola yang transparan dan independen. Posisi INA berada tepat di tengah persimpangan kedua logika ini. Ia harus menjaga kendali negara atas aset-aset strategis, sekaligus tampil cukup meyakinkan di mata investor institusional dunia. Ketegangan inilah yang menjadi benang merah sepanjang penelitian saya. Untuk memperkaya analisis, saya juga memakai beberapa konsep pendukung, seperti Economic Statecraft, Governance Theory, Santiago Principles, dan teori Foreign Direct Investment lewat paradigma OLI dari Dunning. Sekarang kita masuk ke temuan utama. Temuan utama berbicara tentang tata kelola. Sejak September 2022, INA resmi menjadi anggota penuh IFSWF dan mengadopsi 24 norma Santiago Principles, yaitu standar internasional soal independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Di tahun 2024 saja, INA merampungkan 10 peraturan Dewan Direksi yang mencakup 21 kebijakan, termasuk soal anti pencucian uang dan protokol treasury. Di atas kertas, ini terdengar solid. Tetapi, East Asia Forum tahun 2025 mencatat sebuah hal yang menarik. Bahwa ada direktur INA yang merangkap jabatan di pemerintahan. Ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
yang dapat membuat investor berada dalam kondisi yang ambigu. Dalam literatur, kondisi ini disebut governance mirage, tata kelola yang tampak baik secara formal, namun belum tentu tercermin dalam praktik. Sekarang, kita lihat dari sisi angka, dan di sini angka-angkanya cukup mengesankan. Sejak berdiri pada tahun 2024, Asset Under Management atau AUM INA sudah mencapai 144,3 triliun, naik 92%. Total investasi akumulatif sekitar 60,9 triliun, di mana INA menyumbang 24,9 triliun dan mitra asing menyuntikkan 36 triliun. Artinya, rasio leverage-nya mencapai 4,5 kali lipat. Khusus di tahun 2024, FDI yang berhasil ditarik mencapai 13,8 triliun atau 2,5 kali lipat dari modal ekuitas INA itu sendiri. Yang menarik adalah INA sudah menggandeng 15 negara mitra, termasuk 7 mitra baru di tahun 2024 saja. Banyak di antaranya baru pertama kali menanamkan modal di Indonesia. Semua ini berjalan lewat 3 platform investasi sektoral. Pertama, Rafflesia Investasi Indonesia untuk jalan tol bersama ADIA dan APG, INA DP World untuk sektor logistik, dan Gaharu Investasi Indonesia untuk kredit swasta. Menariknya, temuan-temuan ini bukan hanya soal angka di atas kertas. Mereka punya kesinambungan langsung dengan dinamika ekonomi global yang sedang terjadi. Ambil contoh fenomena capital outflow yang belakangan ramai dibahas, di mana Norges Bank Investment Management, salah satu SWF terbesar di dunia, mengurangi eksposurnya ke pasar Indonesia akibat risiko nilai tukar yang meningkat seiring menguatnya indeks dolar Amerika Serikat. Ini justru memperkuat argumen penelitian saya bahwa INA bukan hanya alat penarik investasi baru, tapi juga sebagai benteng struktural agar investasi asing tidak mudah kabur. Lalu ada faktor geopolitik, eskalasi ketegangan yang mendorong harga minyak menembus $103 per barel, yang ikut melemahkan sejumlah mata uang negara berkembang secara serentak. Ini persis menggambarkan konsep economic statecraft dalam penelitian saya. Instrumen ekonomi dipakai sebagai alat kekuasaan antar negara. Dan di tengah tekanan seperti ini, fakta bahwa INA berhasil menggait 15 negara mitra dengan leverage 4,5 kali menunjukkan bahwa pendekatan co-investment cukup tangguh. Dan kalau kita berbicara tentang smart money, yaitu investor kelas dunia seperti Norges Bank, Susquehanna, BlackRock, MicroStrategy, ADIA, APG, mereka hanya menaruh dana mereka di tempat-tempat yang benar-benar teruji dengan tata kelola yang baik, bukan hanya sekedar memenuhi syarat formal Santiago Principles. Disinilah temuan soal rangkap jabatan Direktur INA menjadi sinyal penting. Masih ada celah antara kerangka tata kelola di atas kertas dengan implementasinya di lapangan. Kalau ditarik benang merahnya, semua fenomena ini mengilustrasikan satu hal yang sama. Tegangan antara merkantilisme dan liberalisme yang menjadi inti teori penelitian saya. Negara-negara besar bermain merkantilis lewat harga minyak dan suku bunga, sedangkan institusional global bermain liberal, rasional, tanpa loyalitas, dan mengejar return tertinggi kemanapun modal mengalir. Dan INA berada di tengah dua kutub ini. Dan kemampuan menavigasi tegangan tersebutlah yang sebenarnya menjadi ukuran sejati efektivitasnya sebagai sovereign wealth fund. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? INA memang sudah punya kerangka tata kelola formal yang cukup solid dan strateginya sudah terbukti mampu menarik modal asing dalam jumlah signifikan, bahkan di tengah tekanan global yang berat. Tetapi tantangannya bukan lagi soal desain di atas kertas, namun soal implementasi dalam menjalankannya. Itulah presentasi penelitian saya tentang Indonesia Investment Authority sebagai Sovereign Wealth Fund Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Saya Muhammad Syafiq Haikal, pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.